Presiden Jokowi dianggap berperilaku seperti BAJ, TOL, dan pengecut. Saya mengharap ada tokoh Muhammadiyah, terutama yang aktif sekarang ini, yang berpendapat berkaitan dengan kasus Rocky yang sudah jadi heboh nasional itu. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2 periode, juga mantan Ketua MUI, membuat keterangan tertulis yang dikirim ke Republika berjudul "Dukungan Kami Buat Rocky Gerung". Kita tetap berjuang meskipun hari Minggu, ya. Untuk itu kawan-kawan yang bernama buruh, tanggal 10 jangan lupa harus hadir di istana, karena ini ketentuan kita bahwa buruh adalah tetap bersatu dan tetap memperjuangkan hak-haknya. Untuk itu kawan-kawan, melalui ASB, Aliansi Aksi Sejuta Buruh, kita akan terus kepung istana pada tanggal 10. Demikian aksi kali ini, dan kita akan tetap berlanjut sampai dengan Jakarta. Kita longmat bersama-sama dengan aliansi yang lain. Ya, tadi itu masa aksi buruh yang akan melakukan aksi sejuta buruh di Jakarta dalam perjalanan long march jalan kaki ya menuju Jakarta pada 10 Agustus nanti. Dijadwalkan semua aliansi akan sampai di Jakarta untuk kemudian demo besar-besaran katanya. Terus ini lama nggak terdengar Mbah Amin Rais. Biasanya Mbah Amin Rais kan nimbrung masalah-masalah yang berkaitan dengan Jokowi. Pokoknya masalah-masalah yang ada kaitan dengan Jokowi, memojokkan Jokowi, begitu beliau pasti nimbrung. Ini kayaknya agak telat dikit, tapi pasti dia bersuara. Kali ini beliau Mbah Amin menanggapi juga akhirnya Rocky Gerung ya, menanggapi Rocky Gerung. Lalu bagaimana pernyataan sikap dari Mbah Amin Rais tentang Rocky Gerung itu seperti apa? Kita lihat sama-sama. Jadi sampai hari ini heboh nasional masih melanda masyarakat Indonesia gara-gara Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi. Di depan para tokoh buruh di Bekasi beberapa waktu lalu, Rocky Gerung mengumpat, mencerca, dan melancarkan kata-kata yang tajam ditujukan ke Presiden Setajam Jokowi. silet. Karena hanya memikirkan nasibnya sendiri dan lupa pada nasib bangsanya yang mestinya juga harus menjadi fokus perhatian dan kegiatan Jokowi, maka kemudian oleh Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap berperilaku seperti BAJ, TOL, dan pengecut. Kebanyakan mereka yang marah pada umpatan Rocky itu hanya menyebutkan dua hal, yaitu BAJ dan TOL. Padahal Rocky juga menyebut pengecut. Nah, saudara-saudaraku, bila betul kata seorang pemuja Jokowi, pada 10 Agustus nanti, dia akan mengerahkan 10.000 massa untuk menekan Pak Polri supaya ambil tindakan hukum dan segera memenjarakan Rocky. Maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu. Loh, ada sponsornya ya? Berarti aksi 10 juta buruh itu 1 juta buruh itu juga ada sponsornya dong, Mbah. Ada yang promosiin dong. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, itu seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja, maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Pertanyaannya, apa ya tiba-tiba Jokowi jadi negarawan sungguhan? Nah, repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemrakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Rocky Gerung jauh ke atas? Terus terang, sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya mengharap ada tokoh Muhammadiyah, terutama yang aktif sekarang ini, yang berpendapat berkaitan dengan kasus Rocky yang sudah jadi heboh nasional itu. Mengingat semboyan Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah, Mas Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2 periode, juga mantan Ketua MUI, membuat keterangan tertulis yang dikirim ke Republika berjudul "Dukungan Kami Buat Rocky Gerung". Saudaraku, di dalam keterangan tertulisnya itu, Pak Din juga menasihati Pak Kepala KSB, Jenderal Muldoko, supaya tidak usah pasang badan, bahkan mempertaruhkan nyawa segala. Yang penting, kata Pak Din, pasang otak, bukan pasang badan, lebih bijak dan tidak perlu pamer kekuasaan. Kini sebagian besar rakyat kita, saya yakin sudah tidak bisa ditakut-takuti lagi. Barangkali rakyat kita memang sudah melewati threshold of fear, melewati ambang batas ketakutan. Rakyat yang mana, Mbah? Karena itu saya yakin suara Pak Din Syamsuddin itu mewakili juga tokoh-tokoh
KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang di dalamnya ada Pak Gatot Nurmantio, ada Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, almarhum Lius Sungkarisma, Said Didu, Adi Masardi, Husnul Mar'iyah, Marwan Batubara, Nurhayati Assegaf, MS Kaban, Syahganda Nainggolan, Abdullah Himahua, Ahmad Yani, dan masih banyak lagi. Ahmad Kosinudin. Nah, pada menguasai rezim Jokowi, perlu saya ingatkan, hati-hati menangani kasus. Ini kalau ada Suginur pasti ada juga. Suginur itu pasti ada. Sayang dia berkutat dengan ijazah palsu. Rocky, karena Rocky Gerung ini seorang filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional. Sementara di mata dunia, reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik. Soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, rezim yang akan segera berakhir kekuasaannya pada Oktober 2024 nanti punya catatan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Juga dalam menangani kasus extrajudicial killing yang menimpa 6 laskar FPI yang penyelesaiannya sangat zalim sampai kapanpun akan menghantui kehidupan Jokowi. Namun saya lega dan senang Pak Den Samsudin sudah mengambil sikap yang jelas dalam kasus Rocky Gerung itu. Dari awal saya menduga Rocky Gerung terganggu dengan kerja hebat dan progresif yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Rocky Gerung yang merupakan orang dekat Pak SBY mungkin merasa iri dan akhirnya frustasi dengan pencapaian demi pencapaian yang diraih oleh Pak Jokowi selama ini. Oleh karena itu, Rocky Gerung kehilangan kontrol narasi ketika melihat kerja pemerintahan Pak Jokowi. Makanya keluarlah kata-kata bajingan tolol. Cocok. Nah, beberapa lembaga survei kredibel mempublikasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepemimpinan Pak Jokowi di atas 80%. Kepuasan publik di atas 80% merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Kebebasan berpendapat dijamin di negara kita. Kebebasan merupakan bagian penting dari demokrasi. Kebebasan memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam konstitusi kita. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, kebebasan berpendapat harus juga bertanggung jawab dan jangan menghina dan menyerang secara pribadi. Silakan Rocky Gerung kritik kebijakan dan program pemerintahan Pak Jokowi. Mau dengan nada lantang, teriak keras pun tak masalah. Asal jangan mencaci maki pribadi seseorang. Cerdas, minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat? Soal IKN ya. Baik buat Rocky Gerung, aku cuman mau nanggapin. Kamu bilang salahnya Jokowi ini dia membangun IKN, kenapa tidak minta izin pada masyarakat adat? Ya. Kalau misal pemerintah pusat yang dipimpin oleh sekarang nih Bapak Jokowi membangun ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur, misal tidak ada izin atau dukungan dari masyarakat adat Dayak Borneo, nggak bakalan bisa terjadi pembangunan. Di mana-mana, nggak usah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, atau provinsi manapun yang di luar Jakarta, kalau memang mau dijadikan ibu kota, nggak perlu harus minta izin. Pasti masyarakatnya akan setuju dan mendukung, karena itu untuk kemajuan suatu wilayah. Jadi anehnya kamu ini ya Rocky Gerung ya, kenapa kan ada nggak katanya Jokowi minta izin sama masyarakat pada masyarakat adat lah? Kenapa harus Bapak Jokowi untuk izin komunikasi perencanaan untuk pembangunan ibu kota, apalagi sekarang IKN itu cukup pemerintah daerah, ibaratkan tuh berbicara dengan pemerintah pusat, artinya tinggal bicara. Masa harus Bapak Jokowi misi izin mau menjadikan ini di sini untuk dijadikan pusat perkantoran perkantoran pusat? Nggak perlu. Yang penting pada intinya masyarakat Kalimantan Timur khususnya yang jelas lah, dan juga masyarakat Kalimantan lain yang mendukung, ya damai aja. Buktinya pembangunan IKN kok didukung kok oleh masyarakat adat Dayak. Berjalan sampai jadi sekarang. harus minta izin apa lagi? Contohnya aja masyarakat adat Dayak sangat senang kok dan menyambut baik perencanaan pemerintahan pusat untuk menjadikan di Kalimantan Timur khususnya di Penajam itu menjadikan IKN. Nggak ada tuh seumpamanya masyarakat adat tidak setuju, nggak bakalan bisa membangun. Coba aja
Kalau umpamanya masyarakat adat Dayak umpamanya tidak setuju, pasti sudah itu di demo. Karena ini masyarakat adat Dayak sudah mendukung, makanya IKN itu berjalan dengan lancar pembangunannya. Bahkan masyarakat adat Dayak pun sangat antusias kok dengan Senang Gerong. Bahkan mereka malah mau minta bangunkan Dayak Center di sana. Jadi Rocky Gerung ini kebanyakan mengada-ngada deh. Nggak usah ya namanya kota, desa aja, kecamatan itu kalau bisa masyarakat tuh berharap desanya atau kecamatan itu menjadi kabupaten. Nah sekarang kota yang ada di Penajam, provinsi Kalimantan Timur itu kan sudah kota. Sekarang mau dijadikan ibu kota Nusantara. Masa masyarakatnya tidak terima? Mungkin Mas Rocky Gerung ini tidak minta izin sama masyarakat gerombolannya. Karena apa? IKN itu kan sebenarnya kantor pusat pemerintahan di sana. Nah, dan tujuan Bapak Jokowi nanti segala perizinan dan pengelolaan keuangan negara kan nanti rencananya dikelola di Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Mungkin kalau minta izin sama kamu dan gerombolan kamu ya ada bakalan diizinkan. Tapi kalau masyarakat Borneo Kalimantan, apalagi masyarakat adat Dayak, kurasa banyak yang setuju kok mendukung masalah IKN ini. Mungkin kamu aja Rocky bersama gerombolan kamu yang panik kalau sampai ibu kota kantor pusat pemerintahan Indonesia ini dipindah ke IKN sana. Mungkin kalian akan bingung bagaimana nanti korupsi ya, keuangan negara dikelola di Kalimantan Timur. Itu sebenarnya yang membuat kalian itu panik. Mau korupsi susah. Demo juga susah. Demo harus di Kalimantan. Kalau sudah Alberto kantor pemerintahan pusat ada di Kalimantan, khususnya di IKN. Jadi harus minta izin sama siapa? Mau minta izin sama kamu, sama Edi Mulyadi, sama Egy Sujana. Masa kamu udah lihat di berita-berita itu? Lihat bagaimana antusias warga masyarakat suku adat Dayak Borneo sangat menjaga, mendukung untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Masa katanya salah Jokowi tidak minta izin? Kalau tidak minta izin, kalau tidak diizinkan masyarakat tidak bakalan bisa bangun. Itu cukup antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, tinggal berkomunikasi di mana merencanakannya. Kalau kata pemerintah daerah di tempat ini yang sangat bagus, ya sudah ditinjau oleh pemerintah pusat. Oh, ini bagus nih, strategis dan sebagainya. Ya terjadilah, terlaksanalah pembangunan IKN. Kenapa lagi kamu jadi mempermasalahkan? Kenapa sih kalian itu kok sepertinya anti dan benci benar sama Kalimantan ini? Udahlah, masa Bapak Jokowi harus berjalan kaki setiap menemui ke setiap kampung, kepada setiap suku-suku masyarakat Dayak harus minta izin bangun IKN. Kan di sana sudah ada perwakilan, makanya di situ ada persatuan adat Dayak itu. Kalau sudah kata ketua adatnya ya masyarakatnya ya mendukung. Yang tidak mendukung itu kamu aja Rocky bersama Edi Mulyadi dan Egy Sujana dan banyak lagi yang lainnya. Udah ya. Nanti kalau pemerintahan pusat sudah pindah ke IKN, terus keuangan negara nanti dikelola di Kalimantan, kalian kan panik pusing, nanti mau korupsi susah. Demo juga susah. Oke dah. Ya buktinya IKN masih berjalan pembangunannya sampai hari ini, sampai hari ini kan. Itu karena ya masyarakat suku Dayak Kalimantan itu menyetujui dan mereka sangat senang hati jika ibu kota loh berada di sana, senang sekali tentunya. Ya kan, bahkan ketika Rocky Gerung mengolok-olok Jokowi, menghina Jokowi, yang maju di garis depan untuk demo-demo melalui aliansi suku Dayak, ya mereka suku Dayak ya yang mengecam juga meminta untuk segera ditangkap Rocky Gerung itu kebanyakan suku Dayak yang begitu bangga dan senangnya ketika ibu kota negara pindah ke sana juga. Jadi masyarakat Kalimantan yang mana yang kata Rocky Gerung itu yang tidak diminta izin segala macam? Ya buktinya sampai sekarang IKN berjalan pembangunannya itu karena atas izin mereka juga, orang-orang Dayak, orang-orang asli Kalimantan. Saya pikir mereka kepanasan. Pak Amin Rais selalu bilang bahwa citra Jokowi di luar negeri itu sangat buruk. Aduh, Mbak Amin Rais kayaknya nggak pernah membaca koran apa ya. Jadul banget ya koran. Nggak membaca internet, Google segala macam. Nggak pernah searching mungkin ya. Mungkin bacanya masih Telegram.
Pak Jokowi itu sangat baik banget di mata luar negeri, bahkan disegani di luar negeri. Buruk dari mana? Bisa aja cari-cari cara gitu. Pasti nimbrung-nimbrung gitu pasti. Kemarin beberapa hari kok nggak kelihatan suaranya gitu. Ternyata ya mungkin lagi menulis skrip untuk kemudian Jokowi lagi yang di ini kan ya. Mbah Amin selalu mengambil kesempatan pada saat yang sedikit memanas. Mbah Amin selalu muncul sebagai seorang bukan pemadam api, pemicu api. Begitu biasa. Ya, untuk demo-demo yang masih dalam perjalanan long march, semoga kalian semua sehat selalu di perjalanan. Jangan lupa makan 3 kali sehari. Jangan capek-capek. Ntar takutnya sampai Jakarta kalian pada sakit kan nggak bisa demo. Ya kan? Jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.